Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Anan Pratama, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Stambu 040 2018-0192. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Adapun kelima pertanyaan tadi menyangkut tentang malpraktik. Adapun soal pertama yaitu, menurut Muhammad Yusuf Hanafiah, malpraktik adalah sebuah tindakan yang atas dasar kelalaian dalam mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama. Malpraktik secara umum adalah ketidakcakapan yang tidak dapat diterima yang diukur dengan ukuran yang terdapat pada tingkat keterampilan sesuai dengan derajat ilmiah yang lazimnya dipraktikkan pada setiap situasi dan kondisi di dalam komunitas anggota profesi yang mempunyai reputasi dan keahlian rata-rata. Malpraktik juga berarti kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Akibat kesalahan atau kelalaian tersebut, pasien menderita luka berat, cacat, bahkan meninggal dunia. Pertama, malapraktik pidana. Malapraktik pidana terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat diakibatkan tenaga kesehatan yang kurang hati-hati. Nah, malapraktik pidana ini terbagi atas tiga. Yang pertama, karena kesengajaan. Yang kedua, karena kecerobohan. Dan juga malapraktik pidana karena kealpaan. Selanjutnya, malapraktik perdata terjadi apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya isi perjanjian atau wan prestasi di dalam transaksi terapeutik oleh tenaga kesehatan, atau terjadinya perbuatan melanggar hukum hingga menimbulkan kerugian kepada pasien. Dalam malpraktik atau malpraktik perdata yang dijadikan ukuran dalam malpraktik disebabkan oleh kelalaian adalah kelalaian yang bersifat ringan atau culpa levis. Selanjutnya, malpraktik administratif terjadi apabila tenaga kesehatan melakukan pelanggaran terhadap hukum administrasi negara yang berlaku. Misalnya, menjalankan praktik bidan tanpa lisensi atau izin praktek, melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan lisensi atau izinnya, menjalankan praktek dengan izin yang sudah kadaluarsa, dan menjalankan praktek tanpa membuat catatan medik yang tidak sesuai dengan lisensi atau izinnya, menjalankan praktek dengan izin yang sudah kadaluarsa, dan menjalankan praktek tanpa membuat catatan medik. Selanjutnya, tindakan medis yang tidak bertentangan dengan hukum. Yang pertama, mempunyai indikasi medik untuk mencapai suatu tujuan yang konkret. Yang kedua, dilakukan menurut aturan-aturan dalam ilmu kedokteran. Yang ketiga, sudah mendapat persetujuan dari pasien. Dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati atau kealpaan disebut dengan culpa. Profesor Dr. Wiryono Projodikoro, SH, mengatakan dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, mengatakan bahwa arti culpa adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu semacam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Baik, itu tadi jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.